Ini sebenarnya keren sih, ATX di harga 400 ribuan. Cukup menarik. Lalu untuk spesifikasi detailnya seperti apa sih? Kembali lagi dengan Mr. Madri. Kali ini kita akan bahas casing dari Cube Gaming, yaitu Cube Gaming Stark. Tetapi jelasnya bukan Tony Stark ya. Jadi Cube Gaming Stark memiliki dua varian warna, yaitu warna putih dan warna hitam. Untuk warna hitamnya itu harganya sekitar 390 ribuan, dan warna putih itu sekitar 430 ribu atau 420 ribuan. Lalu apa sih yang menarik dari Cube Gaming Stark ini? Jadi Cube Gaming Stark, dia casing dari Cube Gaming yang memiliki tipe Mid Tower ATX, bukan Micro ATX ya, Mid Tower ATX, di mana dia tuh dapat menampung form factor motherboard dengan maksimal ukuran ATX. Di bagian depan Cube Gaming Stark memiliki lubang sirkulasi airflow, di mana lubang sirkulasi airflow-nya ini dia seperti, kalau nggak salah sih mirip Corsair ya. Selain itu Cube Gaming Stark di bagian depan juga dilengkapi dust filter, di mana dust filternya itu di bagian belakang ini ya, lubang sirkulasi mesh-nya ini. Dia sudah pre-install 3x120 mm fan RGB statik yang terdapat di bagian depan. Ya masanya ya bagian depan aja, nggak ada yang bagian belakang maupun atas. Ini bonusnya hanya di bagian depan saja. Lalu untuk melepas bagian front panel, kalian cukup menarik saja dari bawah seperti ini. Mati bodes. Jika kalian ingin melepas maupun membersihkan dari casing Cube Gaming Stark, kita pasang lagi aja. Ini bos, aku dinek tugel. Dan untuk front mesh-nya ini dia terdapat beberapa titik magnetik. Jika kalian memasangnya tuh nggak perlu ya digebrok-gebrok seperti tadi ya, cukup pasang seperti ini, nanti akan menempel dari sendirinya. Nah seperti ini. Berikutnya di bagian side panel tempered glass, kalian melepasnya cukup mudah sekali, cukup melepas thumb screw bagian atas dan bagian bawah. Tetapi kalian perlu berhati-hati juga untuk melepas side panel tempered glass, karena takutnya nanti nggak kalian pegangin bagian bawahnya tuh pecah. Lebih baik pegang bagian bawahnya lalu digeser seperti ini. Wow, guys, ini tempered glassnya memiliki frame bagian depan dan bagian belakang. Ini ada framenya, dan tempered glassnya ini cukup tebal, sekitar kalau nggak salah 4 mm ada bos. Apa yang kita dapat di sini? Ini terdapat manual user, di mana manual user itu terdapat di beberapa produk. Tapi kalian nggak akan membaca manual user ini, fucking shit manual user. Jadi seperti ini tampilan dalam casing Cube Gaming Stark, di mana dia dapat menampung motherboard form factor ATX. Lupa mau tuh. Terdapat 7 buah slot PCIe di bagian belakang. Itu pasti 100% A1 dia dapat menggunakan motherboard form factor ATX. Untuk sirkulasi bagian belakang atau rear airflow exhaust, kalian dapat memasang satu buah 120 mm fan sebagai exhaust bagian belakang sini. Kalian dapat memasang dua buah fan 120 mm di bagian bawah VGA, tepatnya di PSU cover bagian atas ini, untuk membuang udara bagian dalam cover PSU lalu dinaikkan. Dan untuk beberapa PC builder pengguna GPU panjang, kalian dapat menggunakan GPU dengan maksimal panjang sekitar 32 cm saja. Jadi tidak bisa menggunakan GPU lebih dari 32 cm. Dan untuk beberapa PC builder pengguna heatsink cooler tower, kalian dapat menggunakan heatsink cooler tower ya, switch spotnya sih 16 cm atau 160 mm. Dan untuk bagian atas kalian sudah terdapat dust filter, di mana dust filter ini sebagai ya kalau menyaring udara nggak mungkin ya, karena bagian atas itu biasanya untuk exhaust. Kalian bisa memasang dua buah fan 120 mm atau 140 mm. Dan di sini I/O portnya ini terdapat tombol power, tombol reset, USB 2.0 sebanyak 2 buah, AUX 3,5 mm, dan 1 buah USB 3.0. Kalian bisa memasang 2 buah SSD 2,5 inch terletak di bagian sebelah motherboard. Jadi untuk bahan side panel dari kabel manajemennya ini ya nggak tebel-tebel banget sih. Ini masih ya nggak tipis ya nggak tebel, standar lah. Ya seperti itulah ya, setidaknya kalian pasti paham lah ya. Dimana kabel kompartemennya ini menurut saya nggak cukup lebar sekali sih. Ya ini standar aja. Jadi kalian harus pintar-pintar merapikan perkabelan kalian. Ya jujur ini nggak begitu lebar banget sih. Yang kalian dapatkan adalah beberapa pieces baut untuk
ya ini spacer, baut motherboard, power supply dan titik bengek lainnya. Kalian bisa menggunakan power supply ATX, ya ATX standar dengan panjang standar aja sih, biasanya 14 cm ya untuk power supply ATX. Lalu untuk storage kalian dapat menggunakan 2 buah hard disk 3,5 inch ataupun 1 buah hard disk 3,5 inch dan 1 buah SSD 2,5 inch. Dan terdapat juga sirkulasi udara di bagian bawah power supply, dimana ini sebagai power supply biasanya ngambil udaranya dari bawah, dan ini sudah terdapat dust filter juga di bagian bawahnya ya bos. Let's show them we are better. We're staying in Paris. To get away from your parents, you look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of a small town, on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are, show them we are, show them we are, show them we are. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Une patrouille allemande. I think you got him. Peter, Mr. Lee spoke to me. He seemed worried. Are you into something dangerous? Oh, it's just a story Mary Jane's investigating. Don't worry, I'll make sure she's careful. Please tell me you two are back together. We're talking again. Baby steps. I hope I didn't upset Mr. Lee. He just concerned. My guard percent. No. Unprecedented. Kelebihan Cube Gaming Stack, dia dapat menampung motherboard form factor ATX di harga 390 ribuan sampai 400 ribuan, dalam artian 400 koma ya. Selain itu dia juga dapat menggunakan GPU dengan panjang maksimal 32 cm. Dan untuk beberapa PC builder mungkin ini adalah solusi kalian yang ingin menggunakan case yang harga di bawah 500 ribuan dan motherboard kalian menggunakan motherboard tipe ATX. Dan untuk pembeliannya kalian sudah mendapatkan 3 buah fan 120 mm atau 12 cm sebanyak 3 pieces dengan fitur RGB static atau RGB fix. Kekurangan Cube Gaming Stack menurut saya adalah bahannya nggak terlalu tebal, ya masih wajar standar, dan saya juga tidak menyarankan kalian menggunakan IO water cooling dengan ukuran 360 mm walaupun dipasang di bagian depan. Untuk beberapa PC builder kalian harus pintar-pintar merapikan perkabelan kalian karena untuk kabel manajemennya itu tidak terlalu lebar. Untuk beberapa PC builder yang ingin bertanya-tanya, silahkan orat-orat di kolom komentar. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin mengetahui lebih banyak tentang produk dari Cube Gaming, kalian bisa buka di www.cubegaming.co.id. Saya Mr. Mardi, sampai bertemu di beberapa ulasan video selanjutnya.